Ya muka-muka Pak sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak wa rahmati wasiat kulasa itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang hitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmat itu pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan, tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Kalau terang nih, sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya maksudnya. Ngono iku ulama iku mikir. Mungkin ulama tidak tahu mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah pokok. Ora jelas utek tapi jelas salah ya. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka, alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Kok terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tekem do pejabat, jenenge kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, ora bakas kuasa. Seperti itu. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas. Terusannya ayat layak alamuha illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya ning zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknane ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe aja kaya aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi iki setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh Goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok kok no? Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah itu. Nah, beda lah ya. Misalnya gini ya kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya
La taftahunal Konstantiniyah. Itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu. Itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ora mau nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Oh malah susah sama seneng duwe kok hadisnya keliru. Anggap ae kowe seneng duwe ngestokno dawuhe Nabi. Zaman akhir iku kiyaine wae seneng sedekah Rasulullah. Ya boleh tenang. Ya biasa wae dadi. Allah kan gak ada kitab Asrotis Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Terus jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Niku zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah iku sedekah Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau yang murid gak modal. Iya, yang murid bisa sih kok obat jenggot baru. Kalau yang hafal Quran rawaan ini. Golek sunnah yang gak pati susah. Nah ini namanya hafal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo Mas. Nggih, kebo. Ada sapi kebo ya. Bila ada sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro? Ketemu kebo. Paling Muhammad Agung piro? Suwe nak kiai cilik ini suwe. Kebo 20 juta nak kiai cilik manggung iki. Sosok. Kadang untuk 500 tok suwe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat tuh. Wong keramat wong pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sawan. Rumakno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas layak alamuha. Itu maknanya binafsi ya, Pak? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan, maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtada mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya? Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngertikan uridot aliyah umati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk supir soka. Woi wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sanggang mangkelnya gitu. Bu tahu doa ning ngaji napa? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir semua. Sampai ngendikan akhir zaman ini wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya juga ada delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sing paling parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah biasa. Ikut tenan to. Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya diiklamillah. Napa? Diiklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru bi nafsi, nah Nabi biidharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul.
Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali mandir tato. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan itu perlu kapan mati ini. Lah nek terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingertikan. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi kayak apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak lamu ilah. Cek terus ora ora iso ngono. Apa meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Itu jelas ada istisna. Illa mandir tato. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dingerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nah kira roh saking gobloke wong. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi orang kok saiki mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iki ora wis disangoni jadi buat wabil khusus ya. Khusus Saiful Fadilah. Padahal ana sing keterusun Saiful Fadilah wal karomah. Wal musibah mbok. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat. Semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Jare Kanjeng Nabi, "Ben ora melok perang, aku tak berangkat di la akhrujan walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang tidak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedange genden. Wis ora masuk akal. Wong sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergerem. Malah anak santri gerem biasa. Ya berangkat tapi gerem. Gerem banget. Jadi berangkatnya ya bergerem. Sayangnya Nabi. Orang Nabi ini bian. Tapi tetap mangkat. Geremang. Ya gerem nganti neng medan perang ya cek. Cek gerem. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah terusnya ini apa? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng lho gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstriman. Sing jelas itu gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen, bisa iku jenenge berjuang itu mati. Saiki sangu kurang wong gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah. Ora bakal untuk ambune apa? Suara. Nah, gremeng lho, kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga, cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu kesabaran. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apik. Bekar-bekar Allah, sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabatan.
Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh. Bareng perang Badar wis sahabat do gremeng malah ngendikan ngene. Hada masra'u Abi Jahal wa hada masra'u kata itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Dari sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahal. Napa? Masra'u napa? Abi Jahal. Akhirnya wes perang tenang. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun aman. Fityah iku jawabane napa? Fata. Canom iku penting. Ya sak menit-menit ku jekno. Cek brewo cek muat. Sayangi sunah Rasulullah dene juga brewo tok ora gitu. Awale Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lancan nom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha bingung diri sama ora dulur lanang. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing iki. Lah tak kok ya, Mbak. Lah kok tak Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kadza wa kadza wa yudi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben terus fawa la in lagi itu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat saya seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul bin cak loro cak enom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adabun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah ya maksudnya ngene lho iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni kok hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijae ngono. Paham ya? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gubelinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lha lah ya tapi tetep ngertine Nabi iku biillah. Nah Allah rugi nafsi. Lah melane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia syahid yo ora sambung. Nak Allah nyafaati binafsihi lan Nabi nyafaati biidzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia syahid tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras supaya Allah tok, lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiba bicara to beto ha. Tok akeh itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Kowe receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Jadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati binafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhail ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalile enggak ada syafaat kecuali milik Allah. Ya betul, masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biiznihi. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buak. Ya buak cara bener. Ya sudah, dia seneng pasti buak. Gampang toh ngaji. Paham? Nggih. Gampang toh? Nah ya gampang, ono sing bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben, pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang khaib ya keben, tapi tetap bi'ilamihi atau bi'idnihi.
ya wis disebut apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawon terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu to Gus. Wong malaikat mati kowe nggo kos nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data ya database sing wong mati ku sapa. Mulai paten ijek pidato jese. Malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ora pinter tenanan, pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman ning Palestina. Ya kroni lah melok sowan, melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh pentelengi Tuhan itu tenan. Balik kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi. Saibul Fadilah apa? Pentelengi dadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tak omongane rahasia nganggo sandi, tau ora paham to. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Tuhan itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh. Israel wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya orang berhubung keroni. Niku ya Nabi Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia semua ke Israel. Ajarnya wis kesusu apa dijabat nih kono tapi kan nggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku betul langsung. Pas. Langsung. Saya prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel tak kok. Oke mau kok ngowah-ngowah maksudnya pulau niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan iskal. Terus tak mau mati tak kok Israel. Lah karo dene kira apa yo terbang ning dia. Kula wedi. Dari toroke awor aku wah aman. Perkarane standare kan ning artinya gini tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan apa? Ditaukan. Dia dekne terima makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illa itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah perso sebagian barang tetap sah yang Allah tahunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong ya jelas ya pinternya sajane ngaji prai sah sudah pinter kok lha kula direncana kan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pinter kok wis pinter mosok sekolah ra ono khatame kok iki apa-apa, mahasiswa berapa tahun ya? Padahal iki 3 tahun kan setahun. Wongune ra pinter-pinter sini-sini. Musim goblok gurune apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya lek mulang nanti. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji 20 tahun, ngaji setengah tahun pamit Gus kula koyo wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat tak aku. Jadi jelas sakjane gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa. Wong maknane layak alamu illa terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu, sing mau untuk utak temi ngono. Maksudnya aku ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa minimal. Delok kamus tematik,
Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengarkan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa Jin ya tadi. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Salawat ngono selawat. Mahapal tanggalnya khatam. Kalau kula ora mutu, ngaji ngene ora mutu. Gak mutu. Cuma di bangsa ngaji ya ngaji. Selawatan ngoten kuwi lumayan ngono wae, tapi ora mutu. Selawatan ya sing eling Nabi. Diwakorin wasaki nate nanteng. Ya, tapi di bang jawab ya tak balik. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Selalu. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye lafate piye Mas? Sing biasa nyenggai. Piye nek sing biasa ngomong. Wong selawat itu ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono. Ben ngono zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ora wong bulet ini mesti maklum. Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim sake welas ya wong ora jelas wis ora apa-apa aja mesti men. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok. Wong desa. Barang sahabat do ngamuk beno cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat yo ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak munim-munim kan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk, salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk deh. Gak sunah Rasul mesti ngono seperti. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi esok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi lho, "Jom, wong desa itu jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun wa salat itu bebisikan ambek pangeran. Jadi salat itu hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adam yo berhubung salat itu omongan mbek pangeran yo ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Yo ngono nak ngajari ra koyo kowe. Jadi waktu itu dipek menangin. Fawa wa ma wajatu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'allim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Ora koyo iku. Jadi waktu itu gak batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Jadi oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pangeran wah. Ya ora usah omongan mbek lihat. Nah, terus ulama fikih berdebat ini, nah ini senengane ngomong ekstrim. Kan enggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Ket ora ana riwayat kon kodok. Wong kok ribu adil bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kaya nabi tapi ora ana riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu, Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi yang ada di sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene 90% wong Arabi. Nah, wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sunane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak aja. Soalnya pemerintah ratan rusak dibar. Dia ora tau mikir.
Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa dia tahu bayar pajak. Ini saya tahu mikir, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekadung kiai, apa ngono kan gak pantas. Apa main protes pemerintah, lah kok bayar pajak kok? Apa nopo? Salahnya rusak. Protes. Pantas protes aku pulang, kalau di mobil bayar pajak terus. Tapi protes atas nama apa? Sudah motor wae blong. Kok pengratan elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi wis sampe. Wis untung, wis sing syukur ora usah kecangkeman. Meskipun blonge ora kok colongan, Mas, kok pedotan. Ngono apal kabeh lho. Ini saya Indonesia lho. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng Mas kantor polisi. Mboten. Gak sedeng ya? Mboten. Gak sedeng. Saya Indonesia, Pak. Saya. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarep mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes oh. Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti iku bakas iku empuk-empuk penting iki sih. Lah Nabi wong asline rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa tahu kon ngendhalekno napa bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa sama koron sial. Cara ketemu Nabi Muhammad aman deh Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan gitu, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung ya Allah saya minta hujan. Langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia lugotan minta hujan. Jadi gak perlu sholat. Ya makanya Nabi kan gak perlu ngono mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok mandi, masalah kita. Wewe sebebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni diitung iku wis wae jadi dalwi kan nang wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Kalau macane cara falak wis wae kok. Jadi kamane konsultasi BMKG lho ngono. Iku istisqa dake yo jenenge. Nah kula jarang nate istisqa nganti. Bukan karena benci ndak ya timbang ramandi sen sadar. Terus mana kadang-kadang apa gaya kering panjang itu ya hukuman, kadang yang rezeki ini, pangeran ben ngono pangeran. Kadang kalau nate temrike kekeringan tuku banyu, anjen ya rezeki ini bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini buatan dongo kekeringan buatan biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah mbok atur. Mesti dedo jangan mbok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah kerutan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang adab, apa piye kok malah udan nganti mati yo, sapine malah katut banjir. Lu moro yo ora kok insaf malam ngene ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Lu malah nyalano meneh iki. Wong desa. Wes wong desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal audya wal asyar Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan dikongkon kowe salah sasaran ning gone iku wae ning kali nurut iku kanjeng Nabi jadi Nabi ku iso ngelola emosi iso bisa sahabat liya ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak marah diparani nek suwante. Halakatil amal sakniki gara bos. Nuto ya nuto. Habis kena beduwi resah. Ampun. Soalnya ana ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan musliman. Wong desa ku pantes e wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misale wong ape matun terus dasinan.
biasa pangeran ngersano. Dadi eling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran niku lewat ulama. Sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu. Karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa, ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama Asal hukum. ya itu ramai terusno. Itu fakta toh. Fakta. Banget fakta nih orang terima fakta itu banget fakta. Mau pidato 2 jam kok sing dadi ilmu 2 menit. Liane kok gagel kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% itu apa 5%? Maka teman. Kak biasa nih pidato 2 jam. Sing mau mlebu lho, orang sing mau ngalim lho maksudnya sing. Wong ngalim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nek sing mlebu pirang-pirang. Kok betul? Kok betul sensitif. Tak sopan mrene buka. Akhlake gak iki. Arabi yo. Dadi wong desa mulai dhisik kono. Mulai malaikat itu ngadepi wong desa itu ya seru bagus. Yes, tapi pangeran gak gitu. Jadi nopo. Mulane ana pepatah ning arep man bada Jawa. Agar wong desa itu Angkat. wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rito pancen pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya. Mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan gue kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi, nak salam Nabi Rahmatu ya tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji 2 jam ning majelis mosok mau kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning gede, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara'ul hujurat aktsaruhum la yaqin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta tasuja ilaihim lakana khairun. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan nggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nanti ini bapak ngaji. Keluarga sudah fair, tapi kadang tamu tidak fair. Ketika sudah pulang kan Kejar. Lah ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair. Ketika ngaji gak di. Betul, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja nggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya kerja di UI, kerja ngaji macam-macam. Enggak. Nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan enggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marah. Aku mau berdiri soal naruhan. Nek Yogyakarta ketemu kok malah ada moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim mesti dikandani pangeran, sing ngandani pangeran ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ra metu medhuki aku. Inna zamana sainun wa madhana zainun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamu anu kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno nabine tenan. Beliau keluar hanya ngendikan gini, zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab zaka Allah. Nah Allah nak muji ya muji tenang. Nak kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Mana aku kepikiran tenan sing kritik pangeran. Ngritik terus biarno. Ini harus aturan main itu harus jelas. Zaka Allah.
Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau kalian tidak makmum kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid-hafid kalau tidak tahu udang tidak di duit loh. Wah ya kacau nanti terus-terus meskipun tenan mas. Sesuai sing udang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh gue. Rata saloni ra urip. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan. Panjang. Wes wedok ngono. Ora rata kei lho niku. Gak betul orang gelar rata kei lho. Wah ya repot ngono kabeh yo. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim tuh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat guys. Di surat Hujurat. Yamununa alaika Islam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah ora usah bukas-bukas Islam jare pengen. Timbang ngel kalau wong kamane. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti iki sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk Mulane wong sing ngerti etika, lha aja ana wong gedhe wis alamate desa lah, tapi utek ora usah desa. Alamate wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi uteke ora usah kota. Oke kota, ahlul hadharah di peradaban, no? Peradaban. Ben wong diaturan. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak jadi. Masa setelah dia di keluarga maksudnya biar fair ya, apa? Biar orang itu kulino duwe. Terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Ya, saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah publik. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau di dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Nggak pernah wong awam, kadang lagi debat urusan utang mbek bojone assalamualaikum. Saya kok terus no. Bukan anak dia, Bang. Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pitu waya wongi aku aja, awan waya koyo lula. Sore ya misalnya setengah lima wajar to bar maghrib. Lu malah wong udah mulai ngedari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Boleh jam yang memang para suami sudah dari istri, itu apa itu? Ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngerasani bojone. Enggak apa-apa, sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabinya sampai seperti itu. Ya mununa alaika anas. Lu kacau nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh orang dipeduli. Lah sing ngomong rene sapa? Mesti nak golek ilmu saja latih ikhlas napa? Lho saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kuliner ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini tak ruangnya ada kemulang dibeledo turu omongan deh. Bahaya kalau seorang ulama kuliner nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kuliner nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa tabiu la yasalukum ajr. Orang yang enggak minta opah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora kok. Dene terus wedi wae bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Mana arep. Terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eleng-eleng apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi lakana. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya, minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak
Tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika mafatihul ghaib lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya layak lamu ilmu. Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau? Kira ulama mesti tahu mikir. Aku yakin tahu mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok cate Kang Teni ini Ibu Budi. Tapi apa yang ngono? Daripada orang ahli tafsir itu tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya eling-eling ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu tapi bukan berarti terus kamu enggak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu taunya nabi itu diiklami karena dengerti. Tetap kapasitas nabi itu harusnya enggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Medina. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga la taftahunnal Konstantinia. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyat li al-ardu fara'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang semacam malikan adudun. Khalifah yang normal yang dengan tanda kutip berhak ngatas nama no pengganti itu mau periode ini bintang 30 tahun delala pas dihitung Sayyid Hasan itu sentek paham gue sampai terakhir bintang Sayyid Hasan itu bariku semayaku numulkan adudan dan semua itu malikan bariku wes anane rojo sing tukang menggigit manane wes ora sah mengatasnamakan diri Khalifatu Rasulillah. Ya wes malah kalau setuju istilah raja wae. Kemuliaan nambah arane khalifatu Rasul. Sing pantes gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggup bae raja. Napa? Komene mbok arane khalifatullah Pranata mau keduwuran, maksudnya itu malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan aja jajal ini pengganti Gus Bas sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wes aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bas. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas apa meneh iki pengganti Rasulullah. Kowe mikir. Soalnya sarane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti wah sensitif. Bayang no terus ana gelar khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar iku sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar pancen wong unik. Aneh pikirane aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ino, iku mah. Mulane ketika dekne iku ora ana Abu Bakar Khalifah Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simta, sifatnya begitu baik mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifah Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ngono Khalifah Abu Bakar yo aja Amirul Mukminin. Jadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifah Rasulullah keduren. Muni Khalifah Abu Bakar moh. Mau piye padha konyone cah soso. Aku cara Jawa ngenyek wong mosok terus. Sire tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren. Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulullah. Ali ya balik Khalifatu Rasulullah.
Ya segini-gini dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasanan udah. Wong drengki ya, nah semuanya tukang pidato itu kasanan. Pidato itu tukang gigi. Wong tukang gigi tapi ya enak. Iku hasutan munib jam ngono. Hasutan nih, oh cuma tukang pidato. Balik ya? Balik cuma tukang pidato, gak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Apa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarin sampai asar. Gini rumah tenan iki. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus. Saya rapat gue debat tok. Podo ora paham ya ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rapi. Sensitif. Nah, ini penting ya. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulasa itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sewot kepastian. Rahmat itu pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang ya, semurut saja misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa waladhi ja'al khamsun amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza ya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mengundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi orang keramat itu bebas hambatan. Lala keramat itu coba. Nah ini rumah tenan ya.
Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran. Nak rahmat, iku mesti si ghatul jasmin, apa sigot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si ghatul jasmin. Tapi kalau tentang azab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksi amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana saja tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nujo ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang ngajar, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat tuh Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah bukti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh yang melarat rezeki. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak nawali pancen di aki-aki azab. Umume wa metakilah ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yubrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartu. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe iku sapa? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunami-nya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama enggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid.
Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong ku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati omai rubo. Milih sing husnudzon lah ya berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap ya. Ya bola ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang itu. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur Tuhan, ora olah terus ngelok negur Tuhan aku walat. Lho Tuhan wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Nek enggak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Malas. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan yang hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Lho kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya ikut Safif ya persimaan mulai kesandung berkati
Ceblok. Ya, tapi salam tempel ora ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, tengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak, kepleset. Itu berkat kocar kate. Saya pertahankan satu. Ngope. Bareng bar guling, wah ini masih. Mereka latihan mama, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini tuh rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena RT bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kalau bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul enggak kalau. Loh, kalau Allah kan Maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan enggak tahu apalagi doanya dia mukmin kan ayat itu enggak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga no, seudon. Boyo seudon kok dalil. Jangan panggungnya dia. Mau seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Lalu seudon kok di lembaga no. Tak lawan yakin tuh nyampe. Gue sambil suara gue tak protes, nih gue aku tetap bahaya itu bahaya sekali. Orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat kulli syai. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, wis kok tak pilih ku. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata ra piye-piye wae. Bahaya nek ra mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya dunya tak elang. Amain abang iku anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sampeyan ketemu pangeran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku ape konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan balik ngenyek wong. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafara, apalagi Nabi berakari ngentikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, gharib ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zina, gak SMS-an yo. Ngempet seneng ape SMS-an wedi dosa. Ape delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid blas yo. Sama saja. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo muni kan ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimit ngono.
Nah sholat mayit takbir piro? Papat. Khusus kue pitu. Itu cek walu. Lo jangan kira tuh gak sah. Sholat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek fikih, tapi rasa galiran anyar. Ya aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati syahid aku piro jadi pitu. Pitu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih pitu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa firawatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi ya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Wong ngaji ra bener kan. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jesu benaya dari rahman dil kusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara kusuma. Kusuma itu nyelesaikno para. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu, disambung di video-video berikutnya dengan tema yang masih sama. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.